Pemirsa, pengacara tersangka kasus Vina Eki mengungkapkan hasil forensik menemukan sperma dalam tubuh korban. Pengacara menyayangkan tidak adanya pemeriksaan yang mencocokkan sperma tersangka dengan sperma yang ada di tubuh korban. Di dalam pemeriksaan dokter forensik itu ditemukan sperma di tubuh daripada wanita yang menjadi korban. Vina? Ya. Oke. Dan dokter forensik itu juga sudah diminta pendapatnya di dalam ruang persidangan. Seharusnya DNA sperma itu harus ditingkatkan DNA-nya untuk mengetahui itu milik siapa. Oke. Nah, klien kami kan ada dalam penguasaan pihak kepolisian, tapi tidak dilakukan. Hanya kalau kita melihat ke dalam konteks rumusan pasal yang persangkakan 338, 340 walaupun terbalik ya. Junto pasal 81 perubahan daripada undang-undang tahun 2002 dan sekarang undang-undang 2014. Memang di situ terumus ya. Pasal 81 itu harus juga mengadopsi pasal 76D menyangkut masalah kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kenapa sekarang ini ada orang bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan undang-undang masalah pasal tentang pasal belakang dulu, Pak. pemerkosaan. Saya ingin tanya, itu Bapak tahu bahwa ada, mohon maaf tadi sebutkan tadi ya, ada sperma tadi itu di pengadilan sebelumnya tidak pernah tersebut di dalam BAP? Tidak, karena BAP kan kita dapatkan Jadi dari ada di pengadilan. penuntutan itu? Iya. Di kejaksaan maksudnya? Jadi ketika Ya, ini persidangan, saya konfirmasi dulu, Pak. Artinya tidak pernah ada pada saat penyidikan di kepolisian, di penuntutan ada? karena itu dalam satu berkas. Enggak, Pak. Saya harus tanya ke Bapak. Bapak harus fair juga nih. Ya. Hal tersebut di penyidikan di kepolisian ada tidak? Ada, pasti ada. Karena itu diminta oleh Spermanya polisi. ada. Artinya bukan hal baru dong, Pak? Bukan. Oke, baik. Baik. Karena otopsi mayat itu Jadi kan diminta oleh- janggalnya di mana menurut Bapak? Ya, artinya begini. Kalau ada dalam hasil temuan dokter forensik di tubuh korban yang dibedah mayat, Ya. tentu kan ada tindak lanjutnya untuk meriksa DNA. Ya. Ini sperma milik siapa? Dan itu ada dilakukan? Tidak dilakukan. Tidak pernah ada dilakukan? Tidak dilakukan. Sampai di pengadilan pun Tidak pernah dilakukan. Lalu kemudian dari mana bisa dikatakan bahwa 7 pelaku itu bagian dari pemilik, mohon maaf ya, Ya. apa yang ditemukan tadi, sperma? Nah, itulah yang tidak terungkap dalam putusan hakim. Oke. Menarik kan? Berarti bahwa ada yang tadi katakan sperma itu berarti bahwa ada kekerasan seksual, Nah, kalau kita bicara dalam konteks bukan kecelakaan tunggal. ya, oke, begini. Kita juga harus berpikir dewasa. Kenapa saya ajak begitu? Kita tidak bisa langsung merumuskan bahwa sperma itu ada kaitannya dengan klien-klien kami. Kenapa saya katakan begitu? Saya tahu arah Anda kemana. Oke, Maksudnya bisa saja bukan itu, tapi kemudian bisa saja teman laki-lakinya siapapun itu. oke, itu betul. Itu Anda mengatakan itu kan? Betul, ya. Baik. Dan pemirsa, dalam bincang di program Rakyat Bersuara, psikolog forensik Reza Indragiri mengutarakan adanya 2 celah dalam pemeriksaan kasus kematian Vina dan Eki. Hal ini menyebabkan Reza mempertanyakan apakah benar terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian apakah 2 celah tersebut? Mari kita simak bersama. Karena dalam satu kesempatan forum bincang dengan Direskrimum Polda Jabar beberapa hari lalu, di situ juga ada Pak Jogi dan ada Bu Titin. Saya tanya kenapa hal ihwal terkait dengan perkosaan tidak Bapak sebut. Lalu beliau katakan, 1, karena tidak dilakukan uji DNA, dan yang kedua, karena pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dari hal itu muncul pemikiran tentang sejumlah loopholes di kepala saya. Sejumlah loopholes yang berujung pada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan inilah yang kemudian saya sampaikan sekali lagi ke Posko Presisi Mabes Polri, ke Kompolnas, dan juga ke Komisi Yudisial. 2 pertanyaan itu, pertama adalah benarkah terjadi perkosaan? Dan yang kedua, benarkah terjadi pembunuhan? Nah, loopholesnya terkait apa saja? Loopholesnya tak lain tak kurang berkaitan dengan proses pemeriksaan secara saintifik yang saya elaborasi menjadi 3 persoalan. Pertama, saya melihat Mas Aiman foto 6 orang dalam kondisi babak belur di muka. Dan saya berkesempatan juga berkomunikasi dengan terpidana anak yang sekarang sudah bebas, yaitu Saka, yang juga bercerita ke saya bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa sadis ketika dia menjalani tanda petik pemeriksaan. Apa yang ingin saya katakan?
Saya khawatir betul bahwa ini lagi-lagi menjadi dasar bagi saya untuk mengkritisi teman-teman di otoritas penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada mengorek pengakuan, mengorek kesaksian, mengorek keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Kalau tadi Mas Aiman kan sempat skeptis ke Pak Yogi. 2 saksi, bagaimana mungkin mereka tidak terpercaya, begitu kan? Justru psikologi forensik menyimpulkan sebaliknya. Barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak proses pengungkapan fakta adalah ingatan manusia. Kenapa? Karena ingatan manusia mudah terfragmentasi dan mudah terdistorsi. Baik atas keinginan si terperiksa yang secara sukarela mengubah-ubah keterangannya, atau karena ada pengaruh luar. Entah itu iming-iming, entah itu penyiksaan. Jadi ketika ada sebuah proses pemeriksaan yang berujung pada BAP, kemudian BAP-nya dicabut di kemudian hari, ini memperkuat kekhawatiran saya. Bahwa jangan-jangan sudah dilakukan proses penegakan hukum yang sekali lagi terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan atau keterangan. Sebelumnya pemirsa, fenomena kesurupan pada pengungkapan kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki ramai diperbincangkan masyarakat. Pakar metafisika menyebut peristiwa kesurupan bisa dijadikan pintu masuk untuk membantu pengungkapan teka-teki kasus Vina. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penggalan fakta perlahan mulai terkuak seiring berjalannya waktu dan derasnya sorotan publik. Diawali oleh informasi yang didapatkan dari rekaman yang diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina bernama Linda mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa ia dibunuh oleh 12 orang, yang 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Menurut pakar metafisika, keterangan dari sahabat Vina yang diduga kesurupan bisa dijadikan pintu masuk untuk mengungkap puzzle teka-teki pembunuhan Vina. Apa yang disampaikan seseorang yang sedang kesurupan itu pada dasarnya bisa dijadikan petunjuk. Ingat, dijadikan petunjuk. Ataupun orang menyebutkan dijadikan indikator. Nah, kenapa prosesnya pada saat orang itu bisa kesurupan walaupun temannya, ini kasusnya Vina sama Linda itu jauh di tempatnya, pasti antara Linda dan Vina itu ada hubungan baik, ada hubungan emosional. Pada saat Linda yang sebelum kesurupan itu pasti terguncang jiwanya mendengar informasi, mendengar kabar bahwa Lina dibunuh. 8 tahun berlalu sejak peristiwa ini. 8 orang tersangka telah diproses secara hukum. Namun fakta mengejutkan lainnya terungkap ke publik. Salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal mengungkapkan ia menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina. Ia merasa tidak pernah mengenal Vina dan Eki, apalagi membunuh keduanya. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Polisi juga telah mengantongi dan menyebar identitas DPO pembunuh Vina yang diduga masih buron. Bareskrim juga telah turun tangan untuk mengungkap seluruh kejanggalan yang ada dalam kasus ini. Mulai dari dugaan salah tangkap pelaku, dugaan intervensi terhadap kasus ini, hingga siapa sebenarnya pelaku pembunuh Vina dan Eki. Publik menanti kerja polisi untuk mengungkap seluruh tabir gelap yang menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki.